Berikut adalah pembuatan pivot data, di mana pivot data merupakan salah satu cara untuk menyimpulkan sebuah data. Dalam hal ini adalah tabel dari sebuah data, contoh seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya tabel terdiri dari nomor siswa, nama, kode mapel, dan nilai. Di mana untuk nama siswa dan nomor siswa ini menjadi satu ya. Jadi data Vina ini selain di sini juga ada di bawah nih di baris ke-8, kemudian di baris ke-11. Nah, dengan kode mapel yang berbeda dan nilai mapel yang berbeda. Di sini nanti fungsi dari pivot table akan merangkumkan data-data dari Vina misalnya atau dari Bona khusus untuk masing-masing nama ini dengan mapel yang berbeda-beda. Oke, lebih jelasnya kita lihat seperti ini. Jadi untuk memulai pivot data, kita akan klik di dalam salah satu sel di dalam lingkup tabel ini. Misalnya kita akan klik di sini. Kemudian kita menuju ke menu insert dan kita pilih pivot table. Di sini sistem akan memberikan sebuah sheet baru atau worksheet baru ya untuk mengelola pivot table tadi. Oke, ini tabel ranknya berada pada sheet pivot 1A, kemudian ini lingkupnya. Otomatis tabel ini akan langsung terblok ya, tersorot. Kita tekan tombol OK, maka akan muncul sheet baru di sini namanya sheet 1. Kemudian bisa kita lihat di bagian kanan ini ya muncul field yang menunjukkan judul dari masing-masing kolom pada tabel tersebut. Oke, kita aktifkan nama, kemudian kode dan nilai. Di sini terlihat bahwasanya masing-masing siswa itu akan dikelompokkan berdasarkan nilai-nilainya tadi. Nah, jika ingin lebih simpel lagi, maka untuk tabel pivot ini bisa kita kelompokkan berdasarkan filter dari nama masing-masing siswa. Itu dengan cara menarik field yang ada di sini, nama ini kita tarik nih ke filter. Oke, maka di sini akan terlihat bahwasanya nama akan keluar dari sini dari kumpulan tabel tadi. Kemudian bisa kita pilih misalkan di sini Vina, maka otomatis hanya Vina saja yang muncul nilainya. Kemudian di sini nilainya adalah nilai dari sum ya, sum dari nilai ini adalah nilai jumlah total dari 78, 80 dan 60 ini disumkan seperti ini. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya maka kita gunakan fungsi average. Kita akan ganti ini ya dengan fungsi average dengan cara mengklik sekali, maka menu pivot table akan muncul di sebelah kanan lagi. Nah, ini kita akan menggantinya di sini nih, di value, kemudian value field setting, kita pilih average. Sekaligus kita bisa memberikan format numbernya, yaitu dengan dua desimal di belakang, ya, seperti ini. Kemudian OK. Ini otomatis nilai akan dirata-ratakan di bawah sini. Dan ini disebut sebagai pivot table satu dimensi. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat pivot table yang 2 dimensi. Ini kita contohkan di nomor 2 ini ya. Kita lihat apa bedanya gitu ya. Dan kalian bisa mencoba untuk melakukannya di sheet yang lain. Oke, sama seperti tadi, kita klik salah satu selnya, kemudian insert, pilih, kemudian pilih pivot table. Oke, new sheet seperti ini. Kemudian tekan OK.
sama seperti tadi, ini kita centang semua untuk menampilkan semua isian tabel. Kemudian di sini bisa kita lihat barisnya terdiri dari baris kode mapel, nama dan kelas ya. Oke, sekarang kita filter untuk namanya. Nah, kemudian kolomnya di sini kita menggunakan kolom kode mapel. Kita tarik juga ke sini. Oke, kemudian value-nya kita ganti dengan average dengan format numbernya yaitu 2. Oke, kemudian oke lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat kan, misalkan kita ambil Vina. Oke, maka Vina ini menunjukkan di baris pertama ini adalah kelasnya Vina. Vina berada di kelas 8A, kemudian untuk nilai bahasa Inggrisnya dia memiliki nilai 78, IPA-nya sekian, matematikanya sekian, dan grand totalnya adalah hasil dari rata-rata ya. Bahasa Inggris, IPA, dan Math hasilnya ditaruh di sini. Kemudian ini grand total dari atas. Jadi perbedaan antara pivot 1 dimensi dan pivot 2 dimensi ini adalah pada pivot 1 dimensi nilai rata-rata atau kesimpulan dari sebuah data tersebut berada di bawah dan hanya satu saja, sedangkan untuk pivot 2 dimensi ini selain di bawah juga ada di samping kanan seperti ini ya. Demikian, terima kasih.